Naisa tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Feng Tianxing, dan yang dia inginkan adalah membuat mereka bekerja keras dan meletakkan dasar yang kokoh. Di puncak bukit di kejauhan, Feng Tianxing diam-diam memandangi iblis pelatihan yang marah di bawah, dan tertawa kecil. Sejujurnya, metode melatih iblis ini bukanlah solusi terbaik. Untuk iblis, tidak ada yang sebanding dengan peningkatan bakat mereka. Tapi klan iblis ini bukan bawahan Feng Tianxing, dan mereka tidak perlu khawatir tentang batas bakat mereka. Latih saja mereka seperti pasukan tentara yang disiplin. Ini juga salah satu tujuan awal Jia Luo. Singkatnya, peras kekuatan mereka saat ini, dan serahkan sisanya pada Jia Luo untuk mencari cara sendiri. Bagaimanapun, ini adalah pasukan jutaan setan, dan itu adalah jumlah yang sangat besar bagi setan untuk berkultivasi dengan sumber daya yang masuk akal. Feng Tianxing tidak ingin menghapus pantat Jia Luo, jadi dia cukup ceroboh dalam aspek ini. Terlepas dari masa depan para iblis ini, mereka hanya fokus pada pelatihan dengan cara yang paling ekonomis saat ini. Feng Tianxing sekarang santai, tetapi jika Jia Luo ingin meningkatkan tim ini lagi di masa depan, dia harus mengeluarkan banyak darah. Berlatih keras, kembangkan sedikit penampilan manusia, dan kamu akan bisa memasuki mata dharma Jia Luo di masa depan. Feng Tianxing selesai berbicara sambil terkekeh, lalu berbalik dan pergi. Lagi pula, iblis-iblis ini hanyalah gerakan untuk menemukan cara menjebak Jia Luo. Masih ada setengah bulan untuk menghitung waktu. Feng Tianxing hanya memindahkan kesadarannya langsung ke avatar iblis, berpatroli di yurisdiksinya saat ini, dan menangkap beberapa kemungkinan lawan sebelum dia berkembang sesuai perintah Jia Luo. Menghapuskan. Misalnya, penguasa kota di kota utama yang memiliki hubungan normal dengannya dan tidak memiliki hubungan dengan Jia Luo, serta sejumlah besar pasukan keluarga menengah. Feng Tianxing menjentikkan kedua tangannya, dan langsung bertindak sebagai penjaga toko. Jia Luo sangat sibuk. Datang dan cari tahu di mana iblis lainnya. Mengapa saya tidak bisa menghubungi mereka? Ketika Jia Luo melihat tanggapan rutin yang dikirim kembali oleh bawahannya, dia menamparkan meja dengan marah, dan dengan tegas memerintahkan lagi. Setan lainnya secara alami mengacu pada bagian setan yang seharusnya menjadi milik sang putri. Jika setan-setan ini tidak muncul dalam waktu yang lama, cepat atau lambat identitas putri di sekitarnya akan dicurigai. Ini bukan kabar baik untuk Jia Luo. Memerintah dunia atas nama sang putri adalah bagian yang sangat penting dari rencananya. Kini, meski sedang dalam perjalanan, tidak ada yang bisa menjamin kapan kapal kecil ini akan terbalik. Dalam hal ini, peran kekuatan dapat diabaikan. Selama seseorang ragu, selama kecurigaan ini berlanjut, prestise Jia Luo secara bertahap akan menurun, dan dunia secara bertahap akan berada di luar kendalinya saat itu. Jia Luo sangat marah, dan mengulangi kepada bawahannya. Setan-setan ini harus dihubungi. Jika Anda tidak dapat menemukan berita apapun, saya akan bertanya kepada Anda. Awalnya, iblis-iblis ini harus segera merespons, tetapi kali ini mereka masih tidak berani. Jia Luo sudah cemberut, dan jika masalah ini berlanjut, pasti ada hasilnya. Tapi mereka juga sangat dirugikan. Wilayah iblis sangat besar, dan mereka tidak memiliki eyeliner di bagian bawah. Jika setan-setan ini benar-benar bertekad untuk tidak menunjukkan wajah mereka dan menyembunyikan nama mereka, akan lebih sulit menemukan mereka daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Seorang iblis berkata sambil menggigit peluru. Kembali ke Yang Mulia Jia Luo. Kami telah menggunakan semua metode pencarian. Mereka bersembunyi terlalu dalam, dan sejauh ini tidak ada yang bisa diperoleh. Kami benar-benar tidak memiliki rekrutan. Mata Jia Luo langsung menjadi dingin, menatap iblis itu. Kamu harus tahu apa yang terjadi dengan ketidaktaatan. Mozu mengertakkan gigi dan berlutut dengan satu kaki. Jika Yang Mulia Jia Luo berpikir bahwa jika Anda membunuh saya, Anda dapat menemukan tempat persembunyian iblis-iblis itu. Anda dapat melakukannya secara langsung. Murid itu berhutang budi kepada Anda untuk menyelamatkan hidupnya, dan sekarang hanya hak untuk membayar hidupnya. Muridnya dan dirinya sendiri berkelahi, dan Jia Luo juga berada dalam situasi yang sulit untuk sementara waktu. Setelah memikirkannya di dalam hati, saya merasa bahwa saya memaksa terlalu keras, dan saya merasa sedikit menyesal. Tapi biarkan dia kembali dan mengubah kata-katanya. Setelah presiden ini ditetapkan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saat dia dalam dilema, Ming Guangwu berdiri. Yang Mulia Jia Luo, ada yang ingin saya katakan. Saya tidak tahu apakah Yang Mulia Jia Luo dapat meninggalkan prasangka sebelumnya dan mendengarkan kata-kata saya. Jia Luo khawatir tentang bagaimana mengubah kata-katanya. Dia dengan cepat mengambil alih apa yang dikatakan Ming Guangwu. Mengapa tidak? Bawahan Jia Luo saya tidak peduli dengan latar belakang dan identitas mereka. Mereka hanya mengurutkan posisi mereka berdasarkan kemampuan mereka. Ming Guangwu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Ming Guangwu sedikit mengangguk. Menurut pendapat bawahan saya, setan-setan ini mungkin telah membawa sang putri ke tempat persembunyian yang aman. Di antara para setan yang mengawal sang putri, pasti ada beberapa yang tidak lebih lemah dari Anda.
Kecuali Anda pergi mencarinya sendiri, Anda akan hanya mengirim bawahan Anda. Hampir misi yang mustahil. Menggunakan tugas yang mustahil untuk memaksa bawahanmu, akan lebih baik membunuh mereka secara langsung. Jia Luo berpura-pura kontemplatif, dan setelah beberapa pemikiran, dia mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Agak memalukan menyerahkan masalah ini kepada mereka. Apakah Anda punya rencana bagus di sini yang bisa saya rujuk?" Dengan mengatakan itu, Jia Luo langsung mengirimkan suara itu ke Ming Guangwu. "Tetaplah di sisiku, dan aku akan memberimu kemuliaan dan kekayaan yang pantas kamu dapatkan. Aku masih membutuhkan iblis yang menasihatiku di sisiku. Jika kamu dapat menemukan pengganti yang cocok untukku, belum terlambat bagimu untuk mempertimbangkan untuk pergi keluar dan memberikan kontribusi." Ming Guangwu tersedak oleh target muka Jia Luo. Terakhir kali dia diam-diam dipaksa dan dibujuk oleh Jia Luo, dia tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Tapi hari ini, melihat kesempatan seperti itu, dia ingin mencari kesempatan untuk pergi secepat mungkin. Jadi dia membuka mulut untuk membantu Jia Luo menyelesaikan masalah. Siapa yang tahu bahwa Jia Luo akan bergantung padanya setelah berpindah tangan? Lihatlah setan-setan bodoh ini. Jika mereka ingin tahu kapan harus mengatakan sesuatu, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana memandang orang, apakah mereka masih disebut setan? Ini sama saja dengan menggambar kue besar untuk Ming Guangwu, dan kekuatan terakhir hidup dan mati masih ada di tangan Jia Luo. Ming Guangwu memutar mata Jia Luo 10.000 kali di dalam hatinya, lalu dia berbicara perlahan. "Ada rencana, tapi agak sulit untuk dieksekusi. Sekarang sang putri dan iblis di sekitarnya belum muncul. Kita tidak mendatangi mereka, menempatkan penjaga kepercayaan di berbagai tempat penting, dan kemudian menawarkan hadiah besar untuk membuat mereka bekerja dengan rajin. Coba lihat. Dengan cara ini, selama sang putri muncul, kami akan melakukannya. Anda bisa mendapatkan berita dalam waktu singkat. Juga, Tuan Jia Luo dapat menempatkan dirinya pada posisinya dan memikirkan tentang apa yang paling dibutuhkan oleh iblis-iblis itu ketika mereka mencapai kemacetan dalam kultivasi mereka, dan betapa sulitnya bagi mereka untuk mengumpulkan semua hal ini sendiri.